Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dengan anggota saya, Sevilla Aenia Purifa dengan NIM 1982564. Saya Teresia Aderismawati dengan NIM 1982510. Saya Ivania Chandra Smurti Pratisa Adiningrum dengan NIM 198-25055. Saya Hana Monita dengan NIM 198-25034. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek 1 berpikir komputasional dengan judul Sistem Portal Parkir Otomatis di Kampus ITB Jatinangor. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan pendahuluan dari sistem yang kami rancang. Pertama, dari sisi deskripsi masalah. ITB Jatinangor saat ini menghadapi masalah efisiensi parkir akibat meningkatnya jumlah kendaraan, baik mahasiswa maupun pegawai. Kondisi ini membuat banyak kendaraan kesulitan mencari tempat parkir dan menyebabkan kepadatan di area parkiran. Oleh karena itu, kami merancang sistem gerbang parkir otomatis sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, pada bagian simulasi kerja, sistem ini kami bagi menjadi 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output. Pada tahap input, sensor digunakan untuk mendeteksi kendaraan yang masuk dan keluar. Data seperti jenis kendaraan dan kartu e-money akan terbaca dan dicatat oleh sistem untuk keperluan identifikasi. Pada tahap proses, program akan mengolah data yang diterima dari sensor dan kartu e-money tersebut. Sistem kemudian akan menyimpan data, memperbarui status slot parkir yang tersedia, serta menghitung biaya parkir secara otomatis. Sedangkan pada tahap output, sistem akan menampilkan status ketersediaan slot parkir, membuka dan menutup palang secara otomatis ketika kartu terdeteksi, menghitung biaya parkir, dan juga menampilkan informasi pembayaran. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah dekomposisi persoalan. Sebuah masalah akan lebih mudah diselesaikan apabila dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pembagian submasalah atau subproses yang tepat sangat membantu dalam mengenali pola permasalahan, menemukan inti persoalan, menyingkirkan hal-hal yang tidak diperlukan, serta menyusun langkah-langkah yang runtut tetapi saling berkaitan dan melengkapi. Oleh karena itu, kami mendekomposisikan kasus ini menjadi beberapa submasalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian abstraksi data. Pada tahap ini, fokus kami adalah untuk mengambil elemen-elemen penting dari sistem autogate parkir ITB Jatinangor yang benar-benar relevan terhadap fungsi utama sistem. Artinya, kami hanya menyoroti data yang berpengaruh langsung pada kinerja sistem. Sementara data yang tidak terlalu penting kami abaikan, agar sistem tetap efisien dan mudah diolah. Dari hasil abstraksi data ini, kami mendapatkan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, deteksi kendaraan, untuk mengenali kendaraan yang masuk dan keluar area parkir. Yang kedua, manajemen slot parkir, untuk memantau jumlah tempat parkir yang masih tersedia atau sudah terisi. Yang ketiga, kontrol autogate, yang berfungsi untuk membuka dan menutup palang parkir secara otomatis. Dan yang terakhir, sistem informasi serta pembayaran parkir yang menampilkan data transaksi dan menghitung biaya parkir secara otomatis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pola atau pattern recognition. Secara umum, pengenalan pola merupakan proses ketika sistem mengenali kesamaan atau pola tertentu dari suatu data. Dalam sistem autogate, teknologi ini digunakan untuk membedakan jenis kendaraan yang masuk, seperti mobil dan motor berdasarkan ciri-ciri yang terbaca oleh sensor atau kamera. Pola yang dikenali bisa berupa ukuran dan bentuk kendaraan, jumlah roda atau gandar, maupun fitur khas seperti spion atau lampu kendaraan. Namun, pada program yang kami buat, pengenalan pola difokuskan hanya pada jumlah roda atau jumlah gandarnya. Jadi, sistem akan mendeteksi berapa roda yang terdeteksi, lalu mengklasifikasikannya sebagai jenis kendaraan tertentu, misalnya mobil atau motor. Sedangkan pada sistem autogate yang lebih kompleks, pengenalan pola biasanya melibatkan analisis ukuran, tinggi, dan bentuk kendaraan untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat.
Pertama-tama, program dimulai dengan memeriksa jumlah roda kendaraan. Jika jumlah rodanya sama dengan 2, maka kendaraan tersebut diklasifikasikan sebagai motor. Namun, jika tidak, maka sistem akan memeriksa kembali apakah jumlah rodanya lebih dari atau sama dengan 4. Jika iya, maka kendaraan tersebut diklasifikasikan sebagai mobil. Nah, untuk kendaraan yang memiliki roda 4 atau lebih, seperti mobil, truk, atau bus, semuanya akan dianggap sebagai mobil dengan tarif yang sama. Tetapi, jika jumlah rodanya bukan 2 dan juga bukan 4 atau lebih, misalnya 1, maka kendaraan tersebut tidak terdefinisi dan palang tidak akan terbuka. Setelah itu, proses berhenti. Selanjutnya, setelah kendaraan terklasifikasi sebagai motor atau mobil, pengendara akan menempelkan kartu e-money pada alat pembaca. Kemudian, sistem akan memeriksa apakah kartu e-money terbaca atau tidak. Jika tidak terbaca, maka palang tidak akan terbuka dan pada layar akan muncul pesan, tempelkan kartu kembali. Namun, jika terbaca, sistem akan memeriksa ketersediaan slot parkir. Jika slot parkir penuh, maka palang juga tidak akan terbuka dan di layar akan muncul tulisan parkir penuh. Tapi, jika slot parkir masih tersedia, sistem akan mengecek kembali jenis kendaraan. Jika kendaraan tersebut motor, maka sistem akan mengurangi jumlah slot parkir motor. Sebaliknya, jika kendaraan tersebut mobil, maka sistem akan mengurangi slot parkir mobil. Setelah itu, palang akan terbuka dan di layar akan ditampilkan sisa slot parkir serta saldo e-money saat ini. Pada saat yang sama, sistem juga akan mencatat waktu masuk kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bisa masuk ke area parkir dan sistem beralih ke autogate pintu keluar. Di pintu keluar, pengendara kembali menempelkan kartu e-money. Sistem kembali memeriksa apakah kartu terbaca atau tidak. Jika tidak terbaca, maka di layar akan muncul pesan tempelkan ulang kartu dan pengguna diminta untuk menempelkan kembali kartunya. Namun, jika kartu berhasil dibaca, sistem akan mencatat waktu keluar kendaraan, lalu menghitung lama parkir dengan cara waktu keluar dikurangi waktu masuk. Setelah mengetahui lama waktu parkirnya, sistem akan menghitung biaya parkir. Untuk motor, biayanya adalah 2.000 per jam dengan maksimal 4.000. Untuk mobil, biayanya adalah 3.000 per jam dengan maksimal 10.000. Kemudian, sistem memeriksa apakah saldo e-money mencukupi. Jika tidak cukup, maka pengguna akan diminta untuk mengisi ulang saldo, lalu mengulangi proses tap kartu. Namun, jika saldo cukup, maka layar akan muncul pesan pembayaran berhasil, palang akan terbuka, kendaraan keluar, palang menutup kembali, dan program selesai. Selanjutnya ada desain algoritma. Desain algoritma pada proyek ini meliputi yang pertama adalah looping. Looping merupakan prinsip berpikir algoritmik yang digunakan untuk mengulang suatu kode yang sama secara berurutan. Pada proyek ini, terjadi saat sistem memperbarui jumlah slot parkir yang tersedia secara real-time berdasarkan aktivitas kendaraan yang terdeteksi. Yang kedua adalah array. Prinsip array sendiri digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data dengan tipe yang sama dalam memori, dan data tersebut dapat diakses menggunakan indeks tertentu. Data-data tersebut meliputi data waktu masuk, waktu keluar, status slot parkir, dan jenis kendaraan yang dicatat oleh sistem. Yang ketiga adalah sequence. Sequence merupakan prinsip berpikir algoritmik yang mencakup urutan atau tahapan data secara sistematis. Pada proyek ini, sequence mencakup urutan proses dari deteksi kendaraan, manajemen slot parkir, penentuan ketersediaan, kontrol autogate, dan sistem pembayaran. Yang terakhir adalah kondisional. Kondisional sendiri merupakan prinsip dalam berpikir algoritmik yang melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Submasalah yang pertama adalah deteksi jenis kendaraan untuk menentukan apakah mobil ataukah motor, serta pergerakan masuk maupun keluar kendaraan di area parkir. Submasalah yang kedua adalah pengelolaan slot parkir yang memperbarui kapasitas secara real-time, serta penentuan ketersediaan tempat yang mengatur pembukaan dan penutupan gerbang otomatis. Jika slot masih tersedia, sistem akan memberikan sinyal agar kontrol autogate membuka gerbang masuk secara otomatis. Sebaliknya, jika semua slot penuh, sistem akan menampilkan pesan parkir penuh pada layar informasi.
Submasalah yang terakhir adalah sistem informasi dan pembayaran parkir yang berperan mencatat waktu masuk kendaraan, menghitung lama parkir berdasarkan waktu keluar, menentukan biaya sesuai tarif yang berlaku, serta menampilkan hasil perhitungan kepada pengendara. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada proyek ini kami dapat yang pertama, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematis dengan berpikir komputasional. Yang kedua, kami dapat mengevaluasi dan mengoptimalkan solusi yang dihasilkan. Yang ketiga, kami mampu untuk merancang langkah penyelesaian melalui dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Yang keempat, kami dapat bekerja sama dengan efektif dalam tim menggunakan pendekatan komputasional. Yang terakhir, kami mampu memahami konsep dasar pemrograman untuk mengubah masalah menjadi bentuk yang dapat diproses komputer. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati. Terima kasih.